Ya, Fiona buka kameranya, Kaira, Nadia, Heidi, Hai Nadia Puan buka kameranya, Alessandro, Rido buka kameranya, Nadia, Alessandro, Rido buka kameranya, Nak. Sultan panggil lewat WA teman-temanmu. Ini udah lewat berapa menit nih? Baru 41 orang masuk. Panggil. Suruh masuk cepat. Sonang buka kamera. Nadia. Rido buka kamera. Iksan buka kamera. Muhammad Fatur kameranya. Iksan. Kamera Iksan. Muhammad Fatur. Nadia. Ayo. Ayo silakan konting. Udah lewat ini. Materi ajar kita dibuka. Ini nanti di foto zoom-nya menjelang tutup ya. Kalau nanti menjelang tutup, kamu nggak kelihatan di screenshot, kamu dianggap absen. Ya, sesudah habis materi kuliah, saya minta Sultan akan screenshot. Nanti kalau di screenshot itu nggak ada kamu dianggap absen. Jadi jangan lari sebelum kuliah selesai. Ya, ya. Halaman keempat, Sultan. Ya, bisa nggak digeser sedikit ke kanan ya? Halaman 4. Ini hari ini kita membahas perubahan sosial, bukan lagi secara general, tapi fokus di era revolusi industri 1.0 and 2.0. Next. Nah, kelompok yang akan presentasi minggu depan, pokok bahasannya, judulnya adalah mengenai revolusi perubahan sosial dalam revolusi industri 1.0 dan 2.0. Silahkan dipilih fokus kemana. Nah, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Jadi, Gilin and Gilin mengatakan perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup baru dalam masyarakat. Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu. Seperti yang dijelaskan Gilin and Gilin ini, apa ya kira-kira perubahan sosial itu? Variasi dan cara-cara hidup baru dalam masyarakat itu apa? Yuk, silahkan raise hand. Siapa yang mau menjelaskan, mendapat angka, silahkan. Ya, Nur Fitri Ramadhani, silahkan. Dulu masyarakat itu lebih ke nomaden, di mana mereka kayak masih berburu dan meramu, sedangkan sekarang itu hidupnya masih berkelompok-kelompok dan saling bergantung antar satu sama lain. Sedangkan sekarang itu udah individual dan lebih hidup itu serba sendiri. Oke, lebih mengarah kepada individual, ya. Baik di dalam mencari nafkah maupun di dalam menggunakan hasil pencarian nafkah. Bagus. 3 untuk kamu ya. Siapa tadi? Sudah hilang gambarnya. Fitri, Bu. Fitri. Ya, Sultan catat. Oke. Nah, kita sebelumnya sudah membahas mengenai perubahan sosial. Tapi sekarang kita membahas perubahan sosial dalam rangka variasi cara-cara hidup baru, khusus di dalam masyarakat yang mengalami industrialisasi dan globalisasi, terutama di era revolusi industri 1.0, 2.0, bahkan nanti 3.0 sampai 4.0. Nah, Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan
pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Maksudnya apa? Yang mempengaruhi nilai-nilai, sikap, pola perilaku di tengah-tengah anggota masyarakat. Tekanan pada definisi ini bermaksud menunjuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai hubungan pokok manusia yang kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Nah, menurut Rogers, perubahan sosial itu umumnya melewati beberapa tahapan. Apa itu? Yang pertama, invensi. Apa itu? Yaitu tahap terciptanya ide yang baru, konsep yang baru lewat situasi, kondisi, tulisan, penelitian, dan lain-lain. Kemudian tahap berikutnya adalah adopsi. Ide, informasi yang baru itu diterima oleh individu atau masyarakat. Berikutnya konsekuensi. Dengan diterimanya informasi dan diadopsinya ide atau informasi yang baru, konsekuensinya adalah perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik karena menerima atau menolak ide atau informasi tersebut. Nah, siapa yang mau angkat tangan memberi contoh-contoh yang dapat kamu lihat di sekitarmu mengenai perubahan yang terjadi karena diterimanya ide ya oleh individu atau masyarakat yang konsekuensinya adalah perubahan. Siapa yang mau angkat tangan, silahkan mengambil nilai. Ya, Fania, silahkan Fania. Eh, Sesudah itu Nur Fitri ya, silahkan. Kemarin kan Bu yang sempat yang COVID, yang ada virus COVID-19 kan diinformasikan kalau misalnya kita kalau misalnya keluar dari rumah itu harus menggunakan masker, terus juga harus jaga jarak. Bahkan sempat juga informasi kalau misalnya kita nggak boleh keluar rumah karena virus COVID-19. Jadi di masyarakat timbullah suatu eh, perubahan, yaitu dengan perubahan budaya, misalnya kalau setiap keluar rumah mereka harus menggunakan masker atau mereka harus menjaga jarak. Terus banyak kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah jadi dilakukan di dalam rumah akibat adanya yang namanya social distancing, Bu. Ya, terima kasih ya. Bahkan kunjungan terhadap orang sakit, kunjungan terhadap orang yang meninggal dunia pun sudah berkurang ya. 3 untuk kamu. Nur Fitri, ada lagi contoh lain? Silahkan Nur Fitri. Kita kan dulu Bu hidupnya itu bertani, terus beternak, masih belum mengandalkan namanya industri atau pabrik-pabrik gitu kan Bu. Ya, Sekarang ini adanya masuk kayak industrialisasi di mana itu sebenarnya merugikan ke pihak-pihak petani dan peternak. Tapi banyak orang yang harus menerima perubahan itu sehingga sekarang ini industri-industri itu semakin berkembang dan pekerjaan itu mengarah kepada industrial. Terima kasih Bu. ya, bagus. 3 ya. Nah, kelompok yang presentasi boleh mengkaji ya kajian sosiologis terhadap perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena industrialisasi. Misalnya seperti yang dikatakan Nur Fitri tadi ya. Boleh, ini usul. Kita lanjut berikutnya, next, Komting. Nur Fitri dibeli angka 3 ya. Oke. Nah, Selo Sumardan ya menekankan perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam penjelasannya tentang perubahan sosial. Sedangkan Kingsley Davis menyebutkan perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan struktur dan fungsi masyarakat itu meliputi 2 unsur. Yang pertama, unsur kebudayaan material dan imaterial. Yang kedua, ya, unsur-unsur pengaruh unsur-unsur kebudayaan material terhadap imaterial. Ya, unsur kebudayaan material ini apa? Semua mekanisme dan organisme
ya organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi-kondisi kehidupannya. Jadi semua mekanisme, semua organisasi yang dibuat manusia supaya dia berhasil dalam kehidupannya. Nah, contoh kehidupan material yaitu apa? Teknik, alat material, pesawat, telepon, komputer, sekolah hukum dan lain-lain. Ya, termasuk di dalamnya sistem-sistem misalnya sistem lembaga sosial. Nah, ini ada dua yang kalau kamu mau ngambil nilai, silahkan raise hand, menjelaskanlah contoh kebudayaan material dalam hal teknik, alat material, pesawat, telepon, komputer, hukum, sekolah, ya, contohnya. Ya, perubahan sosial dalam rangka kebudayaan material. Ya, termasuk di dalamnya sistem-sistem lembaga sosial. Contoh juga, siapa yang mau menjelaskan, memberikan contoh mengenai hal ini, silahkan raise hand. Nggak ada. Oke. Halaman berikutnya, Sultan. Ya. Nah, sedangkan kebudayaan material, imaterial itu apa? Itu perubahan sosial ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara hidup, berpikir, cara bergaul, seni kesusastraan, agama, rekreasi, hiburan, karena hal-hal itu secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, McGeever mengatakan bahwa perubahan sosial itu identik dengan perubahan dalam hubungan sosial terhadap keseimbangan hubungan sosial. Apa itu ya? Perubahan sosial ekspresi jiwa yang bisa terlihat dalam cara hidup, cara berpikir, cara bergaul, seni kesusastraan, agama, rekreasi, hiburan. Ya, siapa yang mau memberikan contoh? Ya, perubahan sosial ekspresi jiwa dalam kebudayaan material, imaterial, ya, dalam hal cara hidup, berpikir, bergaul. Silahkan. Ada yang mau raise hand? Silahkan. Ini gampang loh. Ayo, ayo nak. Nggak ada yang tahu. Cara bergaul yang baru, ya, cara hidup, cara berpikir, bahkan agama, rekreasi, hiburan, ada? Izin Bu, saya Ya, siapa itu namanya? Yohana Bu. Yohana, silahkan Yohana. Sebelumnya kalau tren fashion gitu termasuk nggak ya Bu? Fashion, ya betul. Jadi kan Bu, kayak misalnya tren fashion itu mengapa saya masukkan dalam contoh, karena kan tren fashion kan dari tahun ke tahun itu kan termasuk yang terus berkembang ya Bu, yang dimana mencerminkan perubahan dalam cara orang ingin mengekspresikan identitas, nilai, dan preferensi mereka masing-masing. Contohnya tuh kayak sekarang tuh lagi zaman lagi yang namanya popularitas gaya vintage. Kayak apa ya Bu, tren fashion yang dulu tuh kembali lagi ngetren sekarang, dan itu tuh Gaya bisa apa itu Julia? Nggak kedengaran tadi. Gaya apa? seperti popularitas gaya vintage Bu. Jadi tren-tren fashion zaman dahulu itu kembali viral di tahun sekarang, yang Apa dimana itu? Gaya dulu viral kembali. Beri contoh. seperti gaya baju, gaya gaun gitu Oke, Bu, lebih ke oke. jadul-jadulan, tapi Ya, dianggap sebagai ya. tren. Ada yang gaya jadul dianggap tren. Apa Iya Bu, sih gaya jadulnya itu apa ya? kayak lebih ke desain bajunya Bu. Ya, Mungkin ya. ke estetika orang itu jadi mungkin orang lebih anggap lebih bagus sekarang gitu Bu. Jadi Ya, lebih ya. ngetren. Dan itu bisa menunjukkan pergeseran nilai gaya hidup setiap masyarakat. Ya, ya. Oke, 3 untuk kamu ya. Lanjut Sultan. Ya, proses dalam perubahan sosial. Perhatikan tuh. Di slide ini ada warna biru ya. Nah, perubahan sosial ada yang cepat, tapi ada yang lambat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan masyarakat dan budayanya. Yang lambat disebut dengan istilah evolusi.
Biasanya perubahan ini terjadi dengan sendirinya tanpa rencana. Perubahan ini terjadi misalnya karena menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu atau kebutuhan yang muncul sejalan dengan perubahan atau pertumbuhan masyarakat. Apa itu contohnya? Ya, perubahan yang tertentu yang terjadi karena menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu atau kebutuhan yang muncul dalam gejala pertumbuhan masyarakat. Siapa bisa memberi contoh? Ayo, silahkan. Sebutkan namamu. Ya, Muhammad Fatur Amar. Silahkan. Muhammad Fatur. Baiklah Bu, ya izin sebelumnya menjawab gitu. Menurut saya contoh dari eh, jadi ini perubahan yang terjadi sendirinya gitu Pak. Ya, Contohnya perubahan sosial masyarakat pada zaman dulu Bu. Dulu kan ada kita mengalami zaman es gitu Bu, ya, dalam historis gitu Bu. ya, Ketika zaman es berakhir, manusia pun pelan-pelan peradaban manusia mulai meninggalkan dulunya mungkin kita em, masih mendirikan suatu peradaban gitu, masih memakai baju pakaian tebal, berburu dan meramu. ya. Ketika zaman es sudah mencair gitu Bu, dan terbentuknya pulau-pulau, maka manusia mulai membentuk peradaban gitu Bu, antar negara gitu. Ada Ya. mulai kerajaan gitu Bu di Mesopotamia, Mesir gitu. Oke, bagus ya Muhammad. 3 ya. Next Komting. Bu, saya nggak boleh ngasih ini juga. Boleh, boleh. Siapa lagi? Ada lagi? Saya Bu, Rido Bu. Rido, silahkan Rido. Mungkin salah satu contohnya ini mungkin bakalan terjadi di masa yang akan datang ya Bu. Sudah mulai muncul di mana banyak alat-alat yang menggunakan teknologi listrik Bu, seperti kendaraan listrik. Udah mulai dicanangkan sama pemerintah dunia yang kemungkinan besar bakal bergeser dari kendaraan yang menggunakan minyak, menggunakan bensin ke kendaraan yang menggunakan listrik, Bu. Mungkin Ya. seperti itu, Bu. Oke, bagus. Ya, bagus. Oke, 3 ya. Lanjut ya, Sultan. Ya. Perubahan ini biasanya dari tahap sederhana ke kompleks, kemudian ke tahap sempurna. Dari kelompok yang homogen ke kelompok yang heterogen, baik dalam sifat maupun susunan masyarakat. Bisa juga perubahan sistem pencaharian, seperti contoh yang dikemukakan temanmu tadi, dari sistem berburu ke sistem pertanian dan sistem kekeluargaan masyarakat. Nah, menurut Sujono Sukamto ada teori yang melakukan kupasan terhadap perkembangan masyarakat secara evolusi. Ada 3 di sini. Yang pertama, unilinear theories of evolution, yang menggarisbawahi bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahapnya. Tahap evolusi ya, yaitu dari sederhana kepada kompleks dan menuju sempurna. Kemudian ada lagi universal theories of evolution. Apa ini? Ini adalah perkembangan masyarakat yang tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu dalam garis evolusi, ya, tapi dikatakan pada dasarnya sama di seluruh dunia, mengalami perkembangan masyarakat dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks dan sempurna. Kemudian ada lagi multi-line theories of evolution yang fokus bahasannya hanya pada tahap tertentu, perkembangan tertentu dalam masyarakat. Ya, misalnya tahap tertentu itu dari sistem pencarian nafkah, berburu, dan bertani. Ya, kalau sekarang apa yang bisa perlu dibahas dalam
pencarian nafkah kalau sekarang, ya. Ya, ada apa? Grab, ya. Grab, mobil Grab, sepeda motor Grab, ya. Kemudian belanja secara online, ya. Itu perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau kelompok yang mau presentasi minggu depan bisa membahas kajian sosial terhadap perubahan di era revolusi industri 1.0 atau 2.0, bisa juga kajian sosial terhadap perubahan dalam masyarakat, dalam sistem pencarian, apa itu namanya, belanja langsung ke toko, ya, ke toko. Kalau kita mau beli apa-apa ya langsung ke pasar, sudah diganti dengan belanja online misalnya, ya, melalui Tokopedia dan sebagainya. Boleh itu menjadi judul kalian. Next, Kopting. Halaman berikutnya, Nak. Ini sudah. Ya. Jadi perubahan sudah ini, next. Ya, jadi revolusi industri yang kita maksud itu dalam tahap 1, 2, 3, dan 4. Ya. Apa itu revolusi industri? Jadi perubahan sosial, baik dalam masyarakat maupun dalam hal budayanya, ada yang cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat atau lembaga masyarakat. Kalau dia cepat, ini lazim disebut revolusi. Cepat dan menyangkut dasar pokok kehidupan masyarakat. Tapi walaupun disebut revolusi, bisa juga dia memakan waktu yang lama. Contohnya revolusi industri di Eropa. Ya, kalau kamu mau, judul kamu boleh juga kajian sosial terhadap perubahan sosial. Ya, kajian sosial terhadap perubahan sosial di era revolusi industri Eropa misalnya. Itu dulu ya, tahun 1760 sampai 1830. Nah, perubahan ini terjadi pada tahap pertama, revolusi industri tahap pertama, yaitu produksi yang terjadi di masyarakat tanpa mesin berubah ke produksi dengan mesin. Jadi itu diawali dengan terciptanya mesin uap yang telah mampu menambang batu bara besar-besaran dan membuat baja berkualitas baik. Nah, perubahan ini, ya, perubahan produksi dengan mesin ini didahului perubahan di bidang pertanian, ya, kebun kapas, ladang gandum, tata niaga, kemajuan ilmiah, perbengkelan, dan laboratorium. Nah, kalau revolusi industri tahap 2, kalau tadi tanpa mesin kepada produksi dengan mesin, tahap 2 ini adalah mesin uap diganti dengan motor yang berenergi listrik. Ya, generator dijalankan oleh air terjun. Ini yang ketiga, ya. Yang keempat adalah revolusi karena penggunaan komputer dan internet. Next. Jadi kalau perubahan sosial ini, yaitu perubahan masyarakat dan budaya, yang cepat, dia menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, disebut revolusi. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena direncanakan. Bisa juga perubahan ini terjadi tanpa perencanaan. Perubahan ini mencakup merubah sendi-sendi kemasyarakatan seperti hubungan antara majikan dengan buruh, sistem keluargaan, dan lain-lain. Revolusi seringkali diawali oleh ketegangan atau kondisi khusus dalam tubuh masyarakat. Secara sosiologis, revolusi akan terjadi apabila
dipenuhi beberapa syarat. Di sini 3 di halaman ini. Pertama, adanya keinginan untuk mengalami perubahan. Misalnya ada rasa tidak puas, menginginkan perbaikan lewat perubahan. Kemudian adanya pemimpin atau sekelompok orang yang bisa memimpin, menampung, merumuskan keinginan itu, kemudian dijadikan program dan arah gerak masyarakat dan memperlihatkannya kepada masyarakat. Kemudian adanya momentum yang tepat, keadaan dan faktor yang baik untuk mulai gerakan revolusi. Bila momentum itu tidak tepat, maka revolusi itu akan mengalami kegagalan. Next. Perubahan sosial yang direncanakan, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Perubahan dengan rencana ini biasanya direncanakan pihak tertentu atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin, agent of change, yang dipercayai oleh masyarakat atau lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menginginkan perubahan. Misalnya untuk mengurangi angka kematian anak-anak karena polio, pemerintah melakukan pekan imunisasi atau mau mengurangi jumlah penduduk dengan mengadakan program KB. Jadi mengharap terjadinya perubahan dengan rencana. Supaya menurun jumlah penduduk, dibuatlah program KB. Ya, supaya menurun angka kematian anak-anak karena polio, lalu dibuatlah pekan imunisasi. Nah, yang lain apa? Coba siapa yang mau mendapatkan nilai dengan memberi contoh yang lain? Oke, Nur Fitri Ramadhani, silahkan. Perubahan yang direncanakan lainnya itu ada kayak pembangunan tol. Dulu kan Bu belum ada tol, jadi kayak agak susah gitu antara hubungan antara desa ke kota. Jadi dengan adanya pembangunan tol yang direncanakan itu juga termasuk. Selain itu dari yang Fitri rasakan dari dulu itu ada perubahan kurikulum pendidikan. Dari zaman SD itu ada kurikulum KTSP baru 2013 dan selanjutnya terus berubah sampai sekarang. Bahkan sebelumnya KKN, sekarang jadi MBKM. Terima kasih, Bu. Terima kasih. 3 ya untuk Nur Fitri. Nah, apa perubahan tanpa rencana? Perubahan yang tak terpikirkan, bahkan bisa tak dikehendaki masyarakat. Perubahan ini terjadi di luar perkiraan, di luar jangkauan. Sulit ditebak kapan terjadinya. Inilah perubahan yang sering memicu kekacauan. Misalnya kasus banjir bandang di Binjai. Kemudian di Kalimantan Timur karena pembukaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Atau dengan teredamnya pemukiman, maka warga harus mencari pemukiman yang baru. Yang terakhir ini banyak terjadi ya di Pulau Jawa. Next. Nah, perubahan ada yang berpengaruh besar, ada yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh besar mengakibatkan terjadinya perubahan struktur masyarakat. Terjadinya perubahan hubungan kerja, terjadinya perubahan sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Misalnya perubahan masyarakat agraris menjadi industrialis. Perubahan ini dipengaruhi besar-besaran oleh kepadatan penduduk di wilayah industri, sehingga terjadi perubahan mata pencarian. Perubahan yang berpengaruh kecil, perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak berpengaruh terhadap struktur dan lembaga masyarakat, tidak membawa pengaruh langsung yang berarti kepada masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian, rambut, ya perubahan ini tidak berpengaruh pada struktur dan lembaga masyarakat. Apa contoh lain perubahan kecil yang tidak berpengaruh terhadap struktur dan lembaga masyarakat? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Tadi Nur Fitri sudah ya, sekarang siapa yang lain? Silahkan raise hand. Ada? Nggak ada lagi yang tahu ya Pak, ada ya Fania. Silahkan Fania. Contohnya yang berpengaruh kecil itu Bu, kayak perubahan dalam kebiasaan makan. Misalnya zaman dulu kan orang kurang mengenal yang namanya makanan junk food atau fast food. Zaman dulu orang lebih memilih makanan sehat kayak misalnya yang rebus-rebusan gitu. Tapi kalau zaman sekarang
orang-orang lebih memilih makanan fast food kayak ya, Indomie atau hamburger Oke. dan lain-lain, dan itu kan nggak terlalu berpengaruh besar terhadap Oke, sosial. baik. Terima kasih, Fania. 3. Dilanjut oleh Fiona. Buka kameramu, Fiona. Silakan. Tiga yang tadi ya. Sekarang Fania. Fania, Perubahan yang ya. Fania, silakan, nak. Fiona, Bu. Oh, Fiona. Itu kok tadi Fania, Fiona ya? Oke, Fiona. Sultan, ini Fiona ya, Sultan? Kenapa, Bu? Halo, ini Fiona apa Fania? Fiona, Bu. Oke, Fiona. Silakan, Fiona. Perubahan yang berperan kecil ya, Bu. Ya, Contohnya itu seperti mode pakaian Muslim, Bu. ya, Kayak mode hijab. ya. Itu kan nggak semua masyarakat terkena ininya, Bu. Jadi Dampaknya. hanya cuman wanita muslimah saja yang merasakannya, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. banyak contoh lain ya. Soal pangkas tepak, pangkas militer ya, gondrong ya. Nah, Amanda mau bicara, silakan Amanda. Iya, Bu, mau memberikan contoh Ya, yang lainnya, Bu. ya. Contoh yang lainnya itu seperti bahasa gaul, Bu, atau slang-slang baru misalnya. Soalnya kan bahasa gaul tuh jadi fenomena gitu, Bu, dan mencerminkan perkembangan budaya di anak muda. Nah, bahasa gaul nih nggak ada pengaruh yang signifikan ya, Bu, kalau misalnya ke bahasa baku atau struktur bahasa secara keseluruhannya, Bu. Ada, tapi barangkali sedikit ya. Amanda, 3 untuk Amanda. Next, Sultan, buka slide yang berikutnya. Ya, jadi ini lanjutan. Nah, proses-proses perubahan sosial dalam bentuk masuknya unsur-unsur baru ke dalam tubuh suatu sistem sosial masyarakat dapat mengakibatkan disorganisasi, disintegrasi, pertentangan-pertentangan yang meruncing dan kemacetan. Maksudnya pudarnya norma-norma dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan. Atau reorganisasi, reintegrasi, proses pembenahan norma-norma baru yang disesuaikan dengan lembaga masyarakat yang mengalami perubahan. Next, Sultan, next. Ya, wujud nyata disorganisasi adalah munculnya masalah-masalah sosial, penyimpangan terhadap norma kemasyarakatan yang merupakan persoalan baru ya pada masyarakat umumnya. Adalah suatu masalah sosial tatkala peran-peran sosial yang khusus yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat atas dasar tradisi atau kelahiran ya, juga pertanian atas dasar perbedaan kelamin yang dalam proses perubahan mengalami kegoyahan. Apa kira-kira perubahan yang mengalami kegoyahan ya berkaitan dengan tradisi ya kelahiran ya kemudian perbedaan kelamin ya sehingga terjadi kegoyahan. Ini yang berpengaruh yang mengakibatkan kegoyahan. Siapa yang mau memberi contoh? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Nah, Bu, perubahan saya, Bu. ada. Siapa? Iya. Sultan. Ini, Bu, macam di Rusia gitu kan, Bu. Siapa Itu, ini? Sultan ini iya, ya. Bu, Sultan, Bu. Oke, silakan. Jadi kan, Bu, macam di Rusia gitu kan. Mereka mendemo pemerintahan gitu kan, Bu. Sehingga eh, peranan-peranan sosial seperti yang dilakukan buruh, pegawai negeri itu kan nggak berjalan secara normal gitu kan, Bu. Mengalami Ya, gangguan atau disfungsi gitu kan, Bu. ya. Ya udah masyarakat sama-sama gitu, Bu, turun ke jalan meruntuhkan sistem pemerintahan kerajaan itu Mhm, sendiri, Bu. mhm. Sehingga terjadi perubahan yang luar biasa ya. Iya, Bu. Oke. Yang tadi masih bawahnya belum, Sultan. 3 Oh iya, untuk Bu. Sultan ya. Masih halaman bawah tadi. Ya, perubahan sosial lewat industrialisasi dan globalisasi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang demikian. Next. Dalam sosiologi dikenal kata-kata
teori ketertinggalan budaya. Ini dipakai istilah ini oleh Ogbun. Ya, apa maksudnya? Teori ketertinggalan budaya ini berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat atau pertumbuhan kebudayaan yang tidak selalu sama cepatnya. Ada bagian masyarakat yang tumbuh cepat, ada bagian yang tumbuh lambat. Perbedaan ini disebut cultural lag, ketertinggalan budaya. Misalnya, pertambahan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya di Jakarta tahun 71 sampai 79 tidak sebanding dengan pertambahan jalan raya. Wah, ini jadi repot ya. Ya, kendaraan bermotornya naik 2 kali lipat, tapi jalan raya tidak bertambah 2 kali lipat. Akibatnya tentu muncullah kemacetan-kemacetan. Ketertinggalan ini dapat mencakup 2 arti. Yang pertama, dalam jangka waktu antara terjadi dan diterimanya suatu unsur baru, misalnya ketertinggalan dalam hal penemuan ilmu pengetahuan di bidang medis dengan penggunaannya. Sudah ditemukan, ya, metode baru, cara baru, alat baru di bidang medis, tetapi sayang tidak sejalan dengan penggunaannya. Oke, next. Yang kedua. Yang kedua, ketertinggalan dalam suatu unsur tertentu terhadap unsur yang lain yang erat kaitannya. Misalnya antar jumlah penduduk di kota besar dengan petugas keamanan yang dibutuhkan. Pertambahan jumlah penduduk sampai 3 kali lipat, sementara itu petugas keamanan tidak bertambah misalnya. Nah, ketertinggalan yang menyolok adalah tertinggalnya alam pikiran dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat yang dijumpai terutama pada masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Ya, misalnya penggunaan komputer sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi di negara maju harusnya disertai dengan peralatan khusus ya yang cukup untuk memperbaikinya seperti arus listrik yang sesuai dan lain-lain. Sayang ya kalau tidak sejalan pertumbuhan yang terjadi. Next. Nah, apa perubahan sosial dan industrialisasi, khususnya revolusi industri 1.0 and 2.0 serta masalah-masalahnya. Next. Industrialisasi sangat luas cakupannya. Di Indonesia misalnya, pada gelombang pertama berfokus pada pertanian. Pada gelombang kedua, fokus ini beralih ke sektor industri. Ya, jadi revolusi industri 1.0 teknik mesin uap, sedangkan revolusi industri 2.0 teknik menggunakan listrik dan ban berjalan. Jadi dalam pabrik itu sudah ada yang bisa membawa ke tempat yang lain sehingga untuk perakitannya itu dilakukan dengan cepat. Kedua gelombang yang dikemukakan di atas tidak hanya menghasilkan teknologi dan produksi yang canggih, tapi juga bisa mengakibatkan goncangan sosial, terutama goncangan spiritual. Masyarakat pada kedua gelombang ini harus menyesuaikan diri atau mengalami modernisasi. Jadi modernisasi itu sendiri artinya to make conform to present style. Jadi apa gaya hidup yang baru itu harus kita menyesuaikan diri, itulah namanya modernisasi. Sikap dan perilaku anggota masyarakat harus berubah sesuai dengan gaya hidup yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Next. Ya. Ini sudah tadi ya. Nah, modernisasi adalah proses transformasi berbagai aspek dalam kehidupan dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern dalam pertanian, industri, perdagangan, termasuk sosial budaya masyarakat. Di bidang pertanian ada teknik pengolahan baru dengan mesin pupuk, obat-obatan, teknik baru dalam irigasi, varietas-varietas unggulan baru, hal yang sama di bidang industri, misalnya dengan penggunaan robot. Nah, modernisasi ini jangan salah paham, ini tidak sama dengan westernisasi, walaupun modernisasi ini pertama-tama terjadi di western.
Ya, walaupun ada hubungan erat dengan Western, tapi bukan westernisasi berarti kebebasan dalam bentuk pelanggaran moral ya. Jadi westernisasi bukanlah modernisasi, bukan westernisasi. Westernisasi bukanlah kebebasan dalam bentuk pelanggaran moral, tapi apa? Yaitu kemajuan rasional di segala bidang, pertanian, industri, perdagangan, sosial budaya, sehingga meningkatkan penghasilan, kemanusiaan yang tinggi, nilai peradabannya dalam pergaulan hidup, penggunaan alat-alat komunikasi massa yang menciptakan iklim yang kondusif. Next. Penting, next. Ya. Secara historis, penyesuaian atau perubahan ini adalah proses yang menuju pola sistem pertanian, industri, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang telah lebih dahulu dialami di Eropa Barat, Amerika Utara pada abad 17-19. Sistem baru ini kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya, ke negara-negara Amerika Selatan, Asia, Afrika pada abad 1920. Negara-negara yang mengalami proses tersebut berkembang dari aneka warna masyarakat tradisional ataupun dari masyarakat pramodern ke modern. Perkembangan ini mencakup transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ataupun pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola teknologi dari organisasi sosial yang baru yang menjadi ciri-ciri negara-negara tersebut yang di atas yang menjadi ciri-ciri baru di negara tersebut di atas yang menjadi stabil. Next. Ya, secara historis penyesuaian perubahan ini coba lihat dulu sebelumnya tadi. Oke, bawahnya. Ya, jadi karakteristik umum transformasi kehidupan yang terjadi itu menyangkut aspek-aspek sosiodemografis masyarakat yang digambarkan dengan istilah gerak sosial, social mobility, yaitu suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis yang menunjukkan peluang-peluang ke arah baru lewat sosialisasi dan pola-pola perilaku. Proses penyesuaian baru ini seringkali tidak berjalan mulus karena apa yang terjadi? Terjadi goncangan dalam bentuk powerless, normless, meaningless. Kalangan pengkaji masalah kemasyarakatan sudah sangat pahami bahwa pada saat masyarakat tengah mengalami perubahan tersebut, maka pada waktu itu juga mereka terasing, merasa terasing, teralienasi, yang umumnya dalam bentuk powerlessness, normless, dan meaninglessness. Next. Penting, next. Ya. Apa maksudnya powerlessness? Ini berkaitan dengan kajian Karl Marx dalam proses produksi manusia yang semakin memusat pada sekelompok kecil masyarakat kapitalis atau majikan, dan kelompok besar yaitu buruh jadi powerless, tidak berdaya dalam menghadapi kelompok kecil tadi, majikan, jadi tidak berdaya internal menghadapi eksternal. Normless berkaitan dengan kajian Durkheim, yaitu bahwa ada terjadi ketidakselarasan antara perilaku dan institusi sosial. Maksudnya, aturan sosial yang selama ini berlaku efektif dalam mengatur perilaku manusia jadi kurang atau tidak efektif lagi. Ini berkaitan dengan disorganisasi, yaitu proses berpudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi. Next. Meaninglessness. Ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan Adorno dan Mannheim yang mengatakan ketidakmampuan seseorang memahami fenomena sosial yang berubah begitu cepatnya. Oleh karena itu sulit untuk memilih dan meramalkan hasil-hasil alternatif dari sekian banyak alternatif yang ada di dalam masyarakat.
dan semakin berkurang harapan seorang akan masa depan yang memuaskan sebagai hasil dari pilihan atau tindakan yang dilakukan. Maksudnya, sulit untuk meramalkan bahwa tindakan pilihan yang dilakukan seorang itu pasti mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya, apalagi kepuasan di kemudian hari. Next. Ya. Perkembangan pada gelombang-gelombang kedua ini disebut Toffler revolusi industri, yang di satu pihak memang dapat dikatakan berhasil karena perkembangan penerapan teknologi baru di negara industri baru maju seperti barat modern, tapi di lain pihak perkembangan ini menghasilkan hal-hal negatif. Industrialisasi telah membawa pula hal-hal negatif seperti sekularisme, individualisme, kapitalisme, liberalisme, agnotisisme, disintegritas keluarga, dekadensi moral, dan sebagainya. Next. Nah, dalam industri, era revolusi, era industri 1020, masalah sosial antara lain budaya konsumerisme, pemproduksian barang secara massal pasti membutuhkan konsumen yang luas, sehingga mass media menjadi medium untuk menemukan produsen dengan masyarakat calon konsumen. Apalagi yang terjadi, proses disorganisasi, konflik antara kelompok golongan tua yang cenderung berpegang pada hal yang tradisional dan golongan muda yang sangat terbuka pada perubahan. Perlawanan terhadap transformasi sebagai akibat adanya modernisasi, keyakinan yang kuat terhadap kebenaran tradisi, sikap yang tidak toleran terhadap penyimpangan, hambatan-hambatan terhadap perubahan, pendidikan, dan perkembangan ilmiah yang tertinggal, masyarakat yang tidak sempat mengadakan reorganisasi karena perubahan yang terlalu cepat atau sangat cepat. Next. Ya, hampir habis 1 jam kita ya. Contoh masalahnya kurangnya reorganisasi. Ya. Masalah pembangunan pertanian dan pedesaan. Di Indonesia selama 40 tahun terakhir, sejalan dengan pembangunan perekonomian makro, peran dan kontribusi pertanian dalam struktur ekonomi di era industrialisasi ini terus mengalami penurunan. Tetapi pertanian masih merupakan sumber dan tempat pencaharian bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Pangsa pasar pertanian sekitar 60% lebih, sedangkan non-pertanian hanya 30% kira-kira. Sementara itu distribusi penguasaan lahan pertanian juga cenderung semakin timpang. Ketimpangan terjadi di desa-desa berbasis lahan sawah. Dibutuhkan pemahaman tentang perubahan dan dinamika sosial ekonomi pedesaan untuk lakukan reorganisasi. Untuk ini perlu penelitian tentang ketenaga kerjaan, pendapatan ekonomi rumah tangga, petani, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, pemanfaatan teknologi di pertanian dan pedesaan Indonesia. Pemahaman ini dipergunakan untuk penyusunan arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam program pertanian ke depannya. Next. Komting. Next. Komting. Udah, Bu. Ini sudah halaman 29. Belum. Ini Masih halaman satu lagi. 28, Bu. Ya, satu lagi tuh, 29. 29, Sultan. Ini kan tadi sampai 27, 29 langsung, Bu. Ah, ya nggak apa-apa, 29 Oh. langsung. Ya, jadi 28 tadi apa? Coba lihat, kok ini langsung ini ya, apa nih ya? Nah, jadi apa itu? Pengangguran merupakan persoalan lain yang meminta perhatian yang mendalam di era ini. Ya. Kemudian pengisian waktu senggang yang berhubungan erat dengan upacara dan tradisi yang pudar lewat perkembangan teknologi. Kemudian kehidupan keagamaan yang berkurang. Kehidupan keagamaan hanya di masjid atau di gereja. Di luar itu kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi perdagangan. Cara kehidupan demikian cenderung sekuler. Terakhir. Ya. Dan ini kehidupan ini cenderung merubah perorangan, ya, manusia menjadi perorangan atau individu, meninggalkan kepentingan keluarga atau kelompok
kota, kehidupan keluarga sulit untuk dipersatukan karena dalam keluarga ada perbedaan kepentingan, paham politik, agama, dan lain-lain. Jalan pikiran lebih rasionalis, sehingga interaksi yang terjadi seringnya lebih berfokus pada kepentingan daripada emosi. Jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu, pembagian waktu amat penting demi kepentingan individu. Habis? Habis ya? Habis. Ya, oke. Nah, siap-siap untuk presentasi ya. Ya, masih ada sedikit waktu. Silahkan siapa di antara kita yang mau memberi komentar. Apa yang penting, menarik dari pembelajaran tadi, ya dipersilahkan ya. Ini semua buka kamera, kamera buka. Ini kenapa semua tutup kamera ini? Halo, buka kameranya. Nanti kamu dianggap absen, nak. Iksan, ya, buka kamera. Nadia, ya, Nafzua, Juragan, oh ya, Kaira, Kristina, buka kameranya. Nah, apa yang kamu anggap penting dan menarik dari pembahasan tadi, dipersilahkan. Raise hand. Dan siap-siap kelompok yang mau presentasi. Ada? Yang mau kasih komentar mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada Bu, Ya, coba angkat tanganmu, nak. Siapa? udah Nur Fitri Bu. Nur Fitri. Silakan Nur Fitri. Jadi perubahan sosial ini kan terus bakal ada dari zaman ke zaman. Termasuk setelah zaman kita mungkin ke depannya bakal ada perubahan sosial lain. Misalnya kayak sekarang ini metaverse itu kan udah mengembangkan namanya VR. Jadi kehidupan fisik kita berdampingan dengan kehidupan 3D di mana nggak nyata. Jadi otomatis dari adanya VR ini pasti mengubah bagaimana pola interaksi kita di masyarakat, budaya kita di masyarakat, dan banyak mungkin perubahan yang terjadi dari adanya terciptanya VR ini. Mungkin kita yang sekarang ini bakal kalau nggak bisa mengikuti zaman, bakal bisa kultur lag. Jadi nggak paham gimana konsep VR ini dan terjadilah ketimpangan Cultural lag, atau ya. Cultural lag. Oh ya, kultural lag. Kayak ketimpangan, terus nggak paham gitu. Terima kasih, Bu. Oke, 3 untuk kamu. Ada lagi yang lain? Izin Bu, perkenalkan nama saya Cynthia dengan Siapa? Cynthia? Cynthia? Iya, Bu. Oke, silakan Cynthia. Mungkin materi hari ini cukup menarik ya Bu, tapi yang membuat saya tadi lebih tertarik dengan materi ini pada saat Ibu membahas tentang perubahan yang direncanakan sama perubahan yang tidak direncanakan. Sama perubahan yang berpengaruh besar sama perubahan yang berpengaruh kecil gitu Bu. Iya. Pada perubahan yang direncanakan tadi saya dapat menyimpulkan bahwa perubahan yang direncanakan itu biasanya itu direncanakan oleh lembaga-lembaga atau pemerintah. Oke. Contohnya seperti yang Nur Fitri bilang tadi, kayak pemerintah itu selalu mengganti kurikulum gitu Bu, kayak kurikulum sekarang. Sesuai itu nggak dibolehin kayak di kelas terus, harus terjun ke lapangannya langsung. Seperti kalau contoh perubahan yang tidak direncanakan, contoh perubahan yang direncanakan juga Bu, seperti saya itu kan orang Aceh ya Bu. Iya. Kayak orang Kristen kan sudah banyak masuk ke Aceh Bu. Jadi kayak gaya berpakaian orang Kristen sama orang asli Aceh itu kan berbanding kayaknya beda ya Bu. Iya. Kayak di sini tuh di daerah saya, di kampung saya lebih tepatnya Bu, sering diadakan razia pakaian gitu Bu. Jadi kayak pemerintah sini itu melarang kalau orang Aceh itu berpakaian kayak celana lutut harus ke mata kaki gitu Bu. Kalau bisa itu berrok atau berjilbab gitu Bu. Kayak mempertahankan syariat muslimnya gitu Bu. Dan kami pun orang Aceh harus menuruti Bu. Dan itu merupakan perubahan yang terencana menurut saya. Bagus ya. Perubahan yang tidak terencana menurut saya dulu waktu direncana. kita merasakan COVID-19 Bu. Kita semua dirumahkan. Bahkan Iya. yang Kristen pun ibadah harus dari rumah gitu Bu. Iya. Zoom Kalau ya. Oke. Cukup nak ya. Yang Makasih, lain, Bu. 3 untuk kamu. Siapa lagi yang lain? Ada lagi? Siap-siap yang mau presentasi ya. Siapa? Nama? Rido, Bu. Rido. Silakan Rido. Oke, Bu, mungkin perubahan sosial ini kan bakal terus terjadi ya di masyarakat. Gimana
dinamika-dinamika sosial itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial ini kan merupakan proses yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian perubahan sosial eh, bisa bersifat positif atau negatif, tergantung bagaimana masyarakat menanggapi, merespon perubahan tersebut. Kemudian untuk masyarakat itu penting untuk memiliki kesadaran akan perubahan sosial serta harus berkolaborasi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu. Harus Oke, ada tiga. adaptasi dari masyarakat. Tiga, ya. Satu orang lagi terakhir kalau masih ada. Ayo yang presentasi ya. Satu orang apa masih ada lagi? Ayo mengambil nilai. Ada lagi satu orang lagi. Habis. Baik. Kalau begitu, Sultan, silahkan yang presentasi. Apa sudah dikirim makalahnya, Nak? Udah, Bu. Coba tolong diulang. Supaya saya bisa sambil mendengar, saya sambil melihat. Coba dikirim ulang ya. Banyak kali WA grup di handphone saya, sulit saya mencari. Oh ini sudah nih. Oh itu Gaby, bukan. Tingkah laku manusia B. A mana? Sultan? Oke, silakan. Eh, Baiklah, sebelumnya selamat pagi semuanya kepada Ibu dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berupa makalah dan PPT. Hasil diskusi kami kemarin tema yang kami dapat adalah diferensiasi sosial gitu. Jadi di sini kami mengambil topik dan merumuskan judul kajian sosiologis terhadap diferensiasi sosial antara umat Kristen dan Islam di Tolikara, Papua. Mungkin slide selanjutnya. Em, Mungkin kepada siapa yang Aku tuh. Fiona ya. Kepada Fiona mungkin silahkan mempresentasikan tentang latar belakang dari makalah kita. Pada Fiona dipersilakan. Latar belakang Tolikari adalah Tolikari adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia, yang dihuni oleh beragam kelompok etnis dan agama, termasuk umat Kristen dan Islam. Konflik sosial antara umat Kristen dan Islam di Tolikara telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Konflik antara umat Kristen dan Islam di Tolikara seringkali terkait dengan perbedaan agama dan peristiwa-peristiwa yang memicu ketegangan antar kelompok. Beberapa contoh peristiwa tersebut termasuk insiden kekerasan, penyerangan, atau konflik verbal antara umat Kristen dan Islam di daerah tersebut. Rumusan masalahnya, yang pertama, seperti apa gambaran sosiologis tentang konflik Tolikara? Yang kedua, bagaimana kajian sosiologis tentang konflik Tolikara berdasarkan artikel yang telah dikumpulkan? Dan yang ketiga, apa yang menjadi kesimpulan dan saran? Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini kami mengumpulkan artikel-artikel yang berhubungan tentang
konflik antar agama dan kehidupan agama di Tolikora. Pertama ada dari Detik, yaitu penyerangan dan pembakaran musola di Tolikora. Yang kedua ada Yusuf Kala mengatakan kerusuhan antar agama di Tolikora disebabkan speaker. Yang tiga ada Kapolri beberkan kronologi insiden Tolikora. 4, insiden Tolikora bukan hanya konflik agama. Selanjutnya ada artikel tentang umat Islam dan umat Kristen di Tolikora sepakat saling memaafkan. Selanjutnya ada penyelesaian konflik Tolikora harus berlandaskan kerukunan bangsa. Yang selanjutnya ada setara kasus Tolikora merupakan pelanggaran HAM. Yang ke-8 adalah insiden Tolikora, warga Muslim minta kios mereka segera dibangun. Selanjutnya ada pemerintah diminta usut tuntas untuk peristiwa Tolikora Mihardi. Dan yang terakhir ada artikel yang berjudul Dua Pihak Berdamai, Akhir dari Konflik Tolikora. Mungkin bisa slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman dari artikel yang kami kumpulkan. Pertama dari asal-usul konflik. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1436 Hijriah, konflik ini dimulai dengan kejadian di mana sekelompok orang meminta agar umat Islam di Tolikora menghentikan kegiatan ibadah mereka karena agenda seminar wilayah yang diadakan oleh Dewan Pekerja Wilayah Gereja Injil di Indonesia atau GIDI di Tolikara. Selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat. Konflik ini. Halo. Iya, Bu. Ini tidak boleh per artikel. 1, 2, 3, 4, 5 ini artikelnya atau sistematika pembahasannya? Ini sistematika pembahasan ya, Bu. Oke. Situ Ya, baik. ya, Bu. Baik, Bu. Lanjut. Ya, Bu. Selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat. Jadi kami di sini juga mengumpulkan artikel tentang dampak terhadap konflik ini kepada masyarakat. Konflik ini menyebabkan terbakarnya sebuah masjid, sejumlah pertokoan, dan rumah. Seorang anak meninggal akibat penembakan dan 11 orang mengalami luka-luka. Itu terdapat di artikel 1, 7, dan 8. Selanjutnya kita juga membahas respon dari pemerintah itu sendiri terhadap konflik ini. Pemerintah segera melakukan rehabilitasi, tidak hanya memberikan perbaikan pada bangunan fisik yang rusak, bangunan yang dibakar, tapi juga penanganan kepada sejumlah korban luka agar segera dilakukan rehabilitasi, dan juga pemerintah sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan agar diketahui siapa saja aktor-aktor intelektual di balik kejadian itu dengan harapan agar tidak terjadi di tempat lain. Respon pemerintah bisa dilihat di artikel yang kami kumpulkan, artikel ke-3, 9, dan 14. Selanjutnya kami juga slide selanjutnya. Maksudnya sebelumnya masih rangkuman artikel. Terima kasih. Kami juga mengumpulkan tentang kritik dan tuntutan. Di sini di mana ada beberapa artikel yang membahas tentang sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, kebudayaan, harusnya dapat saling menghargai dan toleransi. Pemerintah Tolikara juga diharapkan dapat kerjasama dengan aparat untuk menuntaskan kasus tersebut, serta mengikutsertakan tokoh agama untuk menenangkan umatnya masing-masing. Selanjutnya ada solusi. Setidaknya ada 3 upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama di Tolikara, Papua. Ketiga tahap itu adalah berupa rehabilitasi, penegakan hukum, dan peningkatan dialog antar tokoh-tokoh umat beragama. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya gambaran dan kajian sosiologis akan
dibacakan oleh teman saya yaitu Yuli. Kepada Yuli dipersilakan. Gambaran sosiologis terhadap pertentangan konflik Tolikara. Di konflik Tolikara ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait dengan aspek sosial, politik, budaya, dan agama. Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih inklusif dan berbasis dialog, serta penanganan yang lebih efektif dari pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, dari faktor budaya itu yang kami maksudkan di sini adalah seperti perbedaan budaya dan tradisi masyarakat setempat yang ada di Tolikara ini. Dari perbedaan itu dapat memicu polusi atau kebakaran yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik di Tolikara ini. Terus kalau untuk faktor politik ini kami sehubungkan dengan pemimpin. Nah, pemimpin ini sehubungan dengan pilkada. Nah, pada pilkada ini dalam kasus Tolikara ini pada pilkada 2012, di mana bangunan-bangunan termasuk rumah penduduk dan gereja itu terbakar dan ada 14 orang yang meninggal. Terus untuk yang hal lainnya ada kami jelaskan pada makalah kami pada halaman 8, boleh teman-teman baca juga nanti. Selanjutnya, Ton. Bagaimana kajian sosiologis tentang konflik Tolikara ini? Kami mengajinya itu dari pengertian. Nah, pada pengertiannya ini konflik Tolikara ini merupakan konflik yang terjadi pada tahun 2015 di Papua, Indonesia. Dapat dilihat sebagai konflik yang kompleks dan memiliki beberapa latar belakang. Salah satu faktornya itu yang mempengaruhi adanya persaingan antara Gereja Injil Indonesia atau GIDI itu yang dominan di daerah dengan kelompok agama lainnya, termasuk demonisasi Kristen yang berbeda. Situasi ini dapat menjadi lahan yang siap diolah untuk meletusnya konflik seperti terjadi pada Idul Fitri tadi 2015. Terus adanya keterlibatan aparat keamanan yang represif juga dapat meningkatkan situasi yang meningkatkan kemungkinan konflik. Contohnya surat larangan yang dikeluarkan oleh GIDI itu pada 17 Juli 2015 yang melarang umat Islam merayakan Idul Fitri di wilayah Kabupaten Tolikara. Jadi dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan konflik. Nah, untuk permasalahannya ini, konflik Tolikara juga dianggap sebagai konflik agama dengan peristiwa pembakaran masjid dan kios, serta penembakan aparat yang menyebabkan korban jiwa dan luka. Namun beberapa analisisnya menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya tentang perbedaan agama, tetapi juga tentang isu-isu lain seperti perjuangan tanah dan persaingan antar kelompok. Untuk konflik tersebut, kami menggunakan 3 teori. Yang pertama itu teori destruktif. Dalam konteks konflik ini, bagaimana teori ini digunakan, kami mencakup, contohnya itu terjadi antara gereja GID ini dengan kelompok agama lainnya. Persaingan antar kelompok ini menjadi sebuah contoh penerapan teori kami. Untuk teori struktural fungsional dapat digunakan untuk memahami bagaimana konflik dapat berfungsi mempertahankan dan memperbaiki struktur sosial yang ada di wilayah tersebut. Dan yang ketiga itu konfliknya yang berfokus pada perbedaan dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pandangan mengenai konflik Tolikara. Sebab dari bentrokan ini masih menjadi kontroversi, tetapi beberapa faktor yang disebutkan termasuk ketegangan antara kelompok agama yang berbeda, kekhawatiran atas perayaan yang dianggap mengganggu, serta mungkin ketegangan politik dan sosial yang lebih luas di daerah tersebut, sehingga kelompok kami melihatnya sebagai bentuk protes terhadap pemerintah atau aparat keamanan sebagai tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima yang dapat melanggarkan HAM. Saya serahkan kepada Baiklah, selanjutnya pada slide selanjutnya perbandingan dan pembahasan artikel oleh Rizky Akbar. Pada Rizky Akbar, silakan. Perbandingan pembahasan dan rangkuman artikel. Rangkuman artikel mungkin memberikan informasi secara singkat dan umum tentang kasus Tolikara. Sedangkan pandangan berdasarkan diskusi kelompok yang kami lakukan dapat mencakup detail dan analisis yang lebih mendalam karena diskusi melibatkan pertukaran ide dan pendapat antara peserta yang dimana perspektif
yang berbeda pandangan berdasarkan diskusi kelompok dapat mencerminkan variasi dalam sudut pandang dan pendapat peserta. Sementara rangkuman artikel cenderung menampilkan informasi dan perspektif penulis atau sumber yang sama hingga pada evaluasi dan penilaian pandangan berdasarkan diskusi kelompok yang mungkin mencangkup evaluasi dan penilaian tentang kasus Tolikara, termasuk penilaian terhadap tindakan aparat keamanan, tanggapan pemerintah, dan implikasi terhadap hak asasi manusia atau HAM yang mungkin tidak secara eksplisit disajikan dalam rangkuman artikel. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Rizky Akbar. Selanjutnya ada undang-undang. Di sini kami menemukan beberapa referensi lah undang-undang yang berkaitan dengan konflik agama di Tolikara. Pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29C ayat 2. Selanjutnya ada Peraturan Presiden tentang Kerukunan Umat Beragama. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Dan yang terakhir adalah Pancasila kita, sebuah dasar ideologi negara yang menekankan sekali tentang kerukunan umat beragama. Boleh slide selanjutnya. Mungkin kesimpulan yang bisa dibacakan oleh teman saya Fanya, pada Fanya, dipersilakan. Kesimpulan, konflik Tolikara tidak hanya sebatas pada isu agama, tetapi juga terkait dengan isu diskriminasi dan kekerasan yang mengendap di Papua. Konflik ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan persaingan antar gereja Injili di Indonesia GIDI dengan kelompok agama lainnya serta manipulasi simbol keagamaan untuk memicu konflik. Penanganan yang represif oleh aparat keamanan juga diperkirakan memperparah situasi. Kesepakatan adat antar umat Islam dan Kristen di Tolikara untuk saling memaafkan dan menyelesaikan masalah secara damai menunjukkan bahwa konflik ini dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan. Selanjutnya. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya sebelumnya mungkin kepada Ibu Sinulinga mungkin ada tanggapan dan komentar, kami persilahkan. Beri kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Ya, silahkan Sultan. Pilih 5 orang yang belum pernah bertanya, maksimal 5 ya, minimal 3 ya. Silahkan didaftarkan dulu Sultan. Nah, ini ada Johannes, ada Rido. Yang mau bertanya silahkan untuk Ihsan. mendapat nilai, kata Yang Ibu. belum pernah ya. Ya, yang belum pernah. Kalau udah pernah tetap Ihsan nilainya tadi Lalansyah belum 5. pernah itu. Ihsan Lalansyah belum Ihsan Putra itu belum pernah gitu, Bu. Oke, Kayaknya. Johannes, pernah. Rido. Johannes udah pernah. Oke, turunkan tanganmu dulu Johannes. Baru sekali, Bu. Rido bagaimana? Rido udah pernah, Bu. Udah pernah. Oke, turunkan dulu. Kita Baria dulukan belum. yang belum gitu. Yang belum didulukan. Baria belum, Bu. Baria. Santia belum pernah. Mana yang angkat tangannya ini? Monica dia belum pernah, Bu. Alessandro belum pernah, Bu. Komting, tolong Komting. Ibu nggak tahu, kamu yang tahu Komting. Silakan tunjuk Komting yang belum pernah. Si Ihsanul 1, Bu. Si Iya. Baria 1. Iya, 2. Oh, yang tadi yang kalian sebut tuh nggak angkat tangan. Jadi aku nggak tahu mau nanya atau enggak. Siapa lagi belum nanya ya? Rizky Akbar kelompoknya. Abella gimana Abella Komting? Abella belum, Bu. Oke, Abella. Rami bagaimana? Santia belum. Rami Santia, Bu. Rami Santia. Udah berapa? Baru 4, Bu. Ya, 1 orang lagi tuh anak cowok angkat tangan sudah belum? Siapa namanya? Baru 4, Bu. Si Baria, Abella, Santia, sama Ihsan, Bu. 1 lagi ada lagi, weh. Itu yang di screen angkat tangan itu anak cowok nggak ada namanya. Siapa namanya?
Di bawah Rami Santia, siapa namanya? Sesudah Rami Santia. Ihsan Putra, Bu. Ihsan Ihsan. Putra, Bu. Ihsan Putra sudah Ihsan. atau belum pernah Belum, counting? Bu, belum. Oke, udah cukup 5. Tolong sebut panggil dan suruh mereka mengajukan pertanyaannya. Baiklah. Ya. Iya, Tan. Izin ya, Tan. Iya. Izin, Bu. Mungkin Ya. kepada teman-teman di sini yang mengangkat tangan, mungkin kami persilahkanlah untuk memberikan pertanyaan tentang hasil presentasi kelompok kami. Jadi mungkin pertama dari paling atas, Saudari Abella Gracia, dipersilakan untuk bertanya. Oke, jadi pertanyaan saya, diferensiasi sosial itu kan karena adanya perbedaan. Jadi sebenarnya antar umat beragama ini kan tidak ada tingkatan, mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Akan tetapi, masyarakat menganggapnya adanya perbedaan unsur ataupun semacam malah menimbulkan konflik. Jadi, apakah dengan adanya perbedaan itu, kita menjadi tidak bisa hidup bersama, atau konflik ini akan bakal terus ada? Memang sih di Indonesia ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda, tetapi tetap satu. Tetapi dengan adanya perbedaan membuat kita sebagai WNI pesimis. Jadi pertanyaannya apa, Nak? Jadi apakah dengan adanya perbedaan itu kita menjadi tidak bisa hidup bersama atau konflik ini bakal terus ada gitu? Apakah perbedaan itu membuat konflik terus ada dan kita tidak bisa hidup bersama? Itu ya, Abella? Iya, Bu. Itu Oke. poin. Terima kasih kepada Abella. Mungkin kami tampung dulu lah pertanyaannya. Kepada Khairul Balia Nasution, dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaannya kepada teman-teman harap pendek, singkat, padat, dan jelas gitu ya. Biar kami pun bisa menjawabnya dengan lancar. Silahkan kepada Khairul Balia. Oke, pertanyaan saya, bagaimana struktur sosial di Tolarika mempengaruhi diferensiasi sosial antara umat Kristen dan Islam baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kekuasaan? Perlu ulang atau udah jelas? Bisa diulang lagi pertanyaannya, Baria? Oke. Bagaimana struktur sosial di Tolarika mempengaruhi diferensiasi sosial antara umat Kristen dan Islam, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kekuasaan? Jelas? Sudah? Atau ulang lagi? Coba kamu keras suaranya tapi lambat-lambat ya, biar Iya, supaya kami bisa catat. ya keras dan lambat-lambatkan aja per kata gitu kalau bisa Baria. Atau maaf. Bagaimana struktur sosial di Tolarika mempengaruhi diferensiasi sosial antara umat Kristen dan Islam, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kekuasaan? Oh, oke. Berarti Baria kurang lebih menanya bagaimana struktur sosial masyarakat itu dapat pengaruh ekonomi, sosial, dan pendidikan gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Tapi ada kaitannya dengan diferensiasi sosial loh ya. Ya. Halo. Iya, Bu. Dia nanya tentang struktur sosial masyarakat tuh dan perbedaan agamanya gitu, Bu. Iya. Oke. Lanjut. Baiklah, selanjutnya kepada Rami Santia Purba. Mungkin bisa memberikan pertanyaannya. Sebelumnya saya Rami Santia Purba, izin bertanya sama kelompok 4. Gimana kesepakatan adat antara umat Islam dan Kristen itu menunjukkan solusi potensial untuk konflik tersebut? Bisa diulang, Saudari Santia? Gimana kesepakatan adat antara umat Islam dan Kristen menunjukkan solusi potensial untuk konflik tersebut? Oke. Baiklah, mungkin pertanyaan selanjutnya kepada Ihsan Putra, dipersilahkan. Baik, pertanyaan dari saya yaitu bagaimana interaksi antar kelompok sosial di Tolikara dapat ditingkatkan untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi.
Mungkin Saudara Ihsan Putra bisa mengulang pertanyaannya gitu. Bagaimana interaksi antar kelompok sosial di Tolikara dapat ditingkatkan untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi di Tolikara? Oh, baik. Terima kasih kepada Saudara Ihsan. Mungkin kami akan berdiskusi dulu untuk sekitar 5 menit atau 10 menit lah paling lama untuk memberikan jawaban. Masih ada yang belum disampaikan pertanyaannya? Halo. Udah semua Bu yang mengangkat tangan Ya, tadi bertanya Bu. silakan ya, Iya Bu, silakan baik Bu. dirundingkan, diberi waktu ya, Iya Bu. 4 sampai 5 menit. Siap. Ya Bu. Oke. Nah, sementara itu, apa semua sudah mengisi absen? Berapa orang yang absen hari ini, Wakomting? Komting? Iya Bu, kenapa? Berapa yang hadir, berapa yang absen? Yang hadir untuk hari ini Bu ada 42 Bu. Yang lainnya belum mengisi Bu. Sekitaran yang udah join cuman belum mengisi itu Tapi ini ada yang hadir 40. Ada 40. tadi 40. Tadi partisipan sampai 49 tadi. Iya Bu, sampai Coba 49. panggil dulu semua. Suruh isi absen. Halo, siapa yang belum absen? Ada yang belum absen di sini? Kalau kamu nggak isi absen, nanti dihitung absen kamu. Isi absennya, nak. Ini ada 48 semua ini. Tolong diingatkan lewat WA Group. Isi sekali aja ya, biar nggak double-double. Ini NIM 23, NIM 85, 91, 99 ngisinya 2 kali. Isinya sekali aja.
Kelompok yang tadi presentasi udah. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan mencoba menjawab lah dari pertanyaan kawan-kawan. Pertama tadi pertanyaan dari saudari Abella yang akan mungkin dijawab oleh Abai. Mungkin kalau ada kurang-kurang sedikit biar kami tambahi gitu. Tapi Saudara Abai silakan dulu untuk menjawab. Jadi kan tadi pertanyaan Bella kan different karena ada perbedaan. Jadi apakah dengan ada perbedaan kita jadi tidak bisa bersama gitu kan? Jadi kalau menurut kami itu nggak selalu benar gitu. Perbedaan itu tidak bisa bersama. Justru adanya perbedaan itu yang bisa menjadi kekuatan hubungan dalam masyarakat untuk dikelola dengan baik gitu. Karena alasannya perbedaan dapat melengkapi satu sama lain kan. Terus perbedaan juga dapat memicu pertumbuhan dan perbedaan dapat membuat hubungan lebih menarik lagi. Itu sih. Apakah diterima? Penanya, bagaimana? Bisa terima jawabannya penanya? Ya, siap, bisa. Oke, lanjut. Baiklah, Betul. saya Ayo lanjut, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan, yaitu interaksi antar kelompok sosial yang dapat meningkatkan toleransi. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang budaya dan agama lainnya melalui diskusi yang terbuka dan inklusif. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, meningkatkan peran pemimpin dan tokoh agama dalam mengkoordinir dan mengarahkan interaksi antar kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan dan keunikan setiap kelompok, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi toleransi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan komunikasi dan saluran komunikasi yang efektif untuk mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang dapat ditimbulkan dari perbedaan dan pandangan nilai-nilai. Saudara Iksan, apakah jawabannya dapat diterima? Ya, Mungkin pertanyaan selanjutnya Ya. silakan langsung dijawab saja dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Santia yang bagaimana kesepakatan adat antar umat agama Islam dan Kristen menunjukkan solusi potensial untuk konflik tersebut. Kesepakatan adat antara umat Islam dan Kristen di Tolikara untuk saling memaafkan dan menyelesaikan konflik secara damai menunjukkan bahwa konflik ini dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan. Kesepakatan adat ini juga menunjukkan bahwa peran pemimpin dan tokoh agama dalam mengkoordinir dan mengarahkan interaksi antar kelompok dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang dapat timbul dari perbedaan pandangan dan nilainya. Apakah dapat diterima, Saudara Santia? Bisa, Fanya. Makasih, Fanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Baria tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi diferensiasi sosial agama Islam Kristen dapat mempengaruhi sistem ekonomi sosial. Jadi menurut jawaban yang kami diskusikan, jadi dalam struktur sosial itu seharusnya ada fungsi yang menjalankan stabilitas masyarakat. Dalam struktur ada pihak yang mengatur dan diatur. Dan di sini karena mayoritas mencoba mendiskriminasi minoritas dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi minoritas yang terdampak. Jadi untuk Saudara Baria, apakah sudah bisa menerima jawabannya? Bisa. Baiklah, karena semua jawaban telah dijawab, mungkin kami ucapkan terima kasih lah kepada audiens, kawan-kawan dan ibu yang telah
dengarkan dengan saksama. Dan semoga inti dari materi yang kami sampaikan yaitu diferensiasi sosial. Di sini kami ngambil contoh yaitu konflik lah umat beragama antara Kristen dan Islam di Tolikara. Jadi pesan dari kelompok kami adalah semoga ke depannya tidak adalah lagi konflik yang mengatasnamakan agama gitu. Soalnya kan diferensiasi sosial ini konsepnya adalah perbedaan saja gitu. Jadi antar kelompok agama, ras, suku itu kita hanya berbeda gitu. Kita hanya berbeda cara ajaran, warna kulit, budaya gitu. Jadi kita tidak memiliki tingkatan-tingkatan lah masyarakat. Kita sama dan setara gitu. Jadi diharapkan mungkin di kelas ini pun terjadi toleransi gitu antar umat beragama. Oke, Mungkin sekarang diserahkan kepada Ibu Sunalingga oke, mungkin makasih memberikan ya. pendapat. Ibu. Ya, saya bukan memberi pendapat tapi penilaian ya atas makalah ini. Tolong, ini nih semuanya kameranya nggak dibuka ini. Tolong dibuka kameranya, Nak. Ruth, Natswa, Sanreza, ya Erga, Kristiana, tolong buka kameranya. Sanreja, Okpilip, buka kameranya. Ivana, Dede, buka kameranya, Nak. Semua buka kameranya. Ya, jangan nanti di screenshot kamera kamu nggak hidup. Buka kameranya, Nak. Ya, Erga, Christian Mes, buka kameranya. Zaina, tolong buka kameranya. Haira, Nazira, buka kameranya, Nak. Ya, coba dengarkan ya, Komting. Erga, belum juga dibuka nih. Nanti dihitung absen kamu. Erga, Duo. Erga. Ya. Nah, dengarkan penilainya. Erga masih belum buka kamera ini. Jangan nanti dibuat screenshot. Kamera kamu tutup. Ya, dengarkan ya. Nah, yang pertama, latar belakang masalahnya cukup baik. Saya beri nilai 85. Yang kedua, rumusan masalahnya ada yang kurang. Seperti yang dipaparkan oleh artikel yang kami kumpulkan. Kurang sedikit ya, 83. Ketiga, kumpulan artikelnya pun kurang, cuma 15. Minimal 15, maksimal 20. Jadi mendapat nilai 80. Kemudian rangkumannya bagus. Ya, disistematiskan, kemudian ditunjukkan sumbernya dari mana, bagus. Saya beri nilai 85. Kemudian kajian, ya kajian sosialnya ini saya beri nilai 83, kurang sedikit. Kenapa? Ketika Anda menjelaskan undang-undang, Anda hanya mencantumkan undang-undang secara mentah, tidak menjelaskannya, menghubungkannya dengan tegas dan jelas kepada tema. 83. Nah, kesimpulan dan saran bagus, 65. Tapi daftar pustakanya hanya sedikit. Artikelnya aja ada 15. Ya. Itu daftar pustaka tidak sampai 10. Jadi saya beri nilai 70. Tolong dijumlah dulu. Komting. Ya, dengan kelompok jumlah ya. 85 tambah 83 tambah 80 tambah 85 tambah 83 tambah 85 tambah 70. Berapa jumlahnya? 571, Bu. Betul, Betul, Komting? Bu, 571. Dibagi 7 berapa ini? Dibagi 7. 571 Dibagi 6 81. orang, Bu. 81,5. Bukan bagi 6, bagi 7. 7 bagian berapa? Ya, 571 bagi 7 hasilnya 81,5, Bu. 81,5 dibulatkan jadi 82. Nah, sekarang mari kita lihat penilaian kedua, cara presentasinya. Pertama, PowerPoint-nya masih terlalu banyak word. Ya, -2. Yang kedua, cara Anda menjelaskan umumnya hanya membaca, bukan menjelaskan, -2. Tapi Anda menjawab pertanyaan dengan sangat baik, +5. -4 +5 +1. Jadi nilainya 82 tambah 1 sama dengan 83. Catat, Komting. Nah, tolong
Kelompok yang presentasi, berikan print out-nya kepada Komting supaya dijadikan file dan diberi nilai. Tolong siapa yang bertanya tadi, Sultan, diberi nilai 5. Ya, 5. Masing-masing nilainya 5. Oke? 5 ya. Masuk tugas individu itu ya, 5. Nah, adakah yang mau bertanya? Misalnya dari Saya, Bu. kelompok yang mau presentasi minggu depan atau hari ini, silahkan. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Rido, silahkan. Untuk untuk materi presentasi kelompok selanjutnya, Bu, itu tentang apa ya, Bu? Tentang kuliah hari ini. Tadi kan Ibu sudah tawarkan tadi. Saya sudah tidak ingat lagi. Yang penting kajian sosial. Ya, kajian sosial tentang perubahan dalam masyarakat revolusi industri 1.0 and 2.0. Kelompok berapa minggu depan akan presentasi? Kelompok 5, Bu. 5. Semuanya berapa kelompok? 8, Bu. 8 kelompok semua. Wah, bagaimana ini? Pertemuan kita cuma 7 kali, nak. Lebur, Bu, lebur. Kelompok terakhir lebur, Bu. Bagaimana meleburnya? Menyisip ke kelompok lain, Bu. Loh, kan tinggal 2 kali lagi pertemuan. Mana bisa menyisip ke kelompok yang sudah presentasi? Nggak boleh dong. Berapa anggotanya? Kelompok 7 berapa anggotanya? Anggota kelompok 7. Sebentar ya, Bu. Oh ya, ini Bu. Untuk kelompok untuk kelompok 4, Bu. Kelompok 5 tuh ada orang Erga, Haikal, Reja, Ipat, Gita, sama Endro, Bu. Ya, berapa orangnya itu? Kelompok hari ini kelompok berapa ini? Kelompok 4, Bu. Ya. Minggu depan kelompok 5, 6, 7. Pertemuan kita hanya tinggal 2 kali. Masih ada ini lagi sih, Bu. 6, 7, 8 nih. Hah? Kok 6, 7, 8? Berapa kelompok? Ini kan semua ada 8 kelompok, Bu. Yang presentasi hari ini kelompok 4 sampai kelompok 4, Bu. Dari awal ada 8 kelompok. Kan nggak mungkin, nak. Baru ketemu langsung presentasi kan nggak mungkin. Mana mungkin? Pertemuan itu hanya 7 kali. Di luar UAS. Dan pertemuan pertama tidak mungkin langsung presentasi. Berapa kelompok semua, Komting? Komting. Iya, Bu. Iya. Berapa kelompok semua? Itu tadi, Bu, udah saya bilang 8 kelompok. Cuman kan tadi 8. mungkin. Kalau gitu gini. Yang presentasi hari ini kelompok berapa? Yang presentasi hari ini kelompok 4, Bu. Oke, kelompok 5, 6, 7, 8 ini jadikan 2 kelompok. Bisa nggak? 5, 6, sama 7, 8 gitu ya, Bu? Iya. Bisa, Bu, bisa. Jadi dari mana kelompok 5 dan 6 tahu nama-namanya? Nanti kelompok 6 gabung ke kelompok 5, kelompok 8 gabung ke kelompok 7 gitu, Bu. Ya, jadi waktu Ibu Berlianti masuk, 8 kelompok ini presentasi. Iya, Bu, presentasi, Bu. Caranya gimana? Tatap mukanya cuma 7 kali.
kemarin sama Bu Hairani ada di satu hari itu ada 2 kelompok, Bu. Jadi penutup gitu. Bu Berlianti Ton, bukan Bu Hairani. Bu Berlianti. Oh, Ibu Berlianti, satu hari itu nggak ada materinya ya? Iya, satu hari itu Iya, nggak ada iya, materi. iya, iya. Ya, kita bagaimana ya? Ya, begitulah. Kelompok 5 dan 6 ya digabung, nanti nilainya itu tetap masing-masing kelompok itu adalah ya, jadi kelompok 5 sama nilainya dengan kelompok 6. Ya, tapi harus 2 kelompok supaya nanti fair di dalam penggabungan nilai sebelum UTS dengan sebelum UAS. Kelompok 7 dan 8 bergabung. Bisakah kelompok 5 dan 6 menghubungi Komting untuk mencari tahu siapa-siapa namanya dan bekerja sama? Macam mana caranya, Sultan? Nanti kelompok 8 menghubungi kelompok 7, kelompok 6 menghubungi kelompok 5, Bu. Bagaimana cara mereka menghubunginya? Tahu nggak dia orangnya? Tahu lah, Bu. Tahu dari mana? Kan mereka menghadiri Zoom ini. Teman-teman kelompok 5 sama Kan 7 nggak ada disebutkan namanya. Di grup udah ada, Bu, nama-namanya, Bu. Oke, bagus. Jadi kelompok 5 dan 6 silahkan combine. Ya, lihat nama di grup. Kelompok 7 dan 8 silahkan combine, lihat nama di grup. Oke, jelas ya. Jelas, Bu, Ya, jelas. baik. Nah, sekarang kita mau selesai. Tolong di foto dulu absennya. Absen Google Formnya difoto kirim ke saya. Sudah itu screenshot. Ini ada satu orang tidak lagi di dalam ruangan ini. Silakan screenshot, Sultan. Iya, Bu, udah. Slide 1 udah, Bu. Slide 2. Sudah kamu selesai screenshot, Sultan? Udah, Bu. Kirim ke saya. Dan absen Google Formnya difoto, kirim ke saya sekarang. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Kan minggu lalu kelompok 3 ada bermasalah kan, Bu, dari isi makalahnya, Bu. Terus Ibu Iya. bilang, itu gimana, Bu? Kan Ibu suruh kemarin buat perbaikin. ya. Nah, apakah kami presentasi lagi, Bu? Tidak ada waktu presentasi lagi. Makalahnya di print. Oh, iya. Beri nanti pada saya pada pertemuan ke-7. Kita nanti pertemuan ke-7 di ruang kuliah. Supaya saya nilai. Baik, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Sultan, kirim Bentar, Bu. absen. Lagi ada kendala di absennya, Bu. Orang ini ngisinya double-double, Bu. 2 kali absen. Jadi macam mana kita bikin? Ntar, Bu, saya edit lagi, Bu. Oke, Bu. Udah, Bu. Ya. Jumlah kita yang terakhir 48, absen kita dan 48, Bu. Nih. Pas, Bu. Ya, tolong kirim foto absennya ke saya. Udah, Bu. Udah. Oke, kalau begitu, ya waktu kita memang masih sisa 5 menit. Tapi kita sudahkan ya. Oke. Boleh leave sekarang sampai ketemu minggu depan.
Baik, Bu. Bu, kasih Bu. Makasih banyak, Ibu. Terima kasih Fatur. Terima kasih, Rido. Erga tidur itu, Erga bangun.